Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam renungan embun rohani pagi dari kota Ambon Manise, Selasa 18 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kadang kami merasa bahwa sia-sia mengikuti Engkau, tetapi jauh di lubuk hati kami, Engkau selalu menanamkan kerinduan agar kami selalu dekat denganmu. Karena itu Tuhan, kami mohon, curahilah kami Roh Kudus-Mu sehingga di pagi hari ini, ketika firman-Mu kami dengarkan, mampu membuat kami untuk merasa bersyukur dan bahagia dengan panggilan dan perutusan yang kami jalani. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi nama aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesaat ketika kita membuat pilihan terbaik, yakni memilih Yesus menjadi juru selamat kita. Hidup di dunia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memilih di antara beragam tawaran yang ada di sekeliling kita. Ada yang menawarkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Ada yang menawarkan jabatan melalui jalan pintas. Ada yang menawarkan uang dan harta lainnya. Tapi selalu kembali kepada masing-masing orang. Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Karena pilihan kita saat ini
sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan di akhir hidup kita, yakni di hari pengadilan kita. Karena itu ketika kita memilih Yesus di dalam selama hidup kita di dunia, maka Yesus pula yang akan menemani kita di akhir hidup kita. Ketika kita memilih yang lain, maka tentunya apa yang akan kita dapatkan di akhir hidup kita juga akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam sejarah gereja telah mencatat bahwa banyak orang dari generasi ke generasi mereka meninggalkan tanah air mereka, sanak keluarga mereka hanya demi untuk mewartakan Injil atau kabar baik. Bahkan banyak di antara mereka juga yang rela untuk mati, menyerahkan nyawanya demi iman mereka ketika ada pilihan. Mereka memilih terus hidup dan menyangkal Yesus, atau tetap mempertahankan Yesus dan akhirnya kematian menjemput mereka. Dan banyak di antara mereka memilih Yesus. Pertanyaannya adalah, apa kekuatan mereka sehingga mereka rela untuk menolak semua tawaran yang menggiurkan hanya demi Yesus yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan, kekayaan, pangkat, dan kedudukan di dunia, tapi di akhirat. Kekuatan mereka adalah mereka telah memilih Yesus karena mereka ingin untuk selamat. Mereka menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Setiap orang akan sampai pada batas tertentu, dan itulah kematian. Mereka lebih memilih mendapatkan kebahagiaan atau hidup kekal daripada hidup berfoya-foya dan bersenang-senang di dunia ini. Karena itu, pagi hari ini kita ditantang. Apakah kita tetap setia kepada Yesus dan hidup kita sederhana? Ataukah kita menerima tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi akhir hidup kita akan merana? Ingatlah akan satu hal ini. Ketika kita masih hidup, kita masih bebas untuk memilih ini atau itu. Tetapi di akhir hidup kita, di hari pengadilan, di sana kita tidak mempunyai kebebasan lagi untuk memilih. Apa yang ada di sana adalah kita siap untuk menerima putusan pengadilan ilahi. Entahkah mendapatkan imbalan mahkota surga, ataukah mendapatkan ganjaran atas perbuatan jahat kita di dunia ini. Pilihan ada pada tangan Anda masing-masing. Silakan memilih dan menentukan surga atau neraka kelak akan Anda tempati. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.